Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar topik SPDP tentang karya seni rupa daerah. Nah, yuk kita simak penjelasannya. Karya seni rupa dibagi menjadi dua, yaitu karya seni rupa murni dan karya seni rupa terapan. Karya seni rupa murni adalah karya seni yang mementingkan nilai dan keindahannya saja. Contohnya itu seni lukis dan seni patung. Kemudian karya seni rupa terapan adalah karya seni yang memiliki kegunaan dan nilai. Nah, di sini contohnya itu ada batik, ukiran kayu, dan gerabah. Selanjutnya, beberapa karya seni rupa terapan. Nah, yang pertama itu ada kerajinan anyaman, yaitu serat yang dirangkai hingga membentuk suatu benda yang kaku, dibuat dari bahan alam. Contohnya itu ada bambu, rotan, janur, dan bahan sintetis. Contohnya plastik, pita, kertas. Daerah penghasilnya itu ada Bali, Kudus, Tasikmalaya. Selanjutnya kerajinan keramik. Nah, kerajinan keramik ini menggunakan bahan dasarnya itu dari tanah. Daerah penghasilnya itu ada di Kasongan, kemudian ada di Jepara juga ada. Selanjutnya kerajinan ukir. Kerajinan ukir ada dua, yaitu ukir kayu dan ukir logam. Untuk ukir kayu itu daerah penghasilnya ada di Jepara, Cirebon, Bali. Untuk ukir logam itu dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Nah, teknik ukir logam ini menggunakan teknik cetak atau cor, kemudian teknik tempa, teknik toreh, dan penyepuhan. Selanjutnya, kerajinan tenun. Kerajinan tenun ini dibuat dengan teknik dan alat khusus. Ada dua jenis tenun, yaitu tenun ikat dan tenun songket. Daerah penghasilnya itu ada NTT, NTB, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Yang terakhir itu kerajinan batik. Kerajinan batik yaitu melukis dengan menggunakan canting dan kuas di atas kain dengan bahan lilin atau malam yang dipanaskan. Beberapa motif dan daerah penghasilnya. Ada motif ceplok yaitu dari Yogyakarta, motif barong, parang, kawung, sawat itu dari Solo atau Surakarta, kemudian motif jelamprang itu dari Pekalongan, motif pesisir dari Madura, motif Megamendung itu dari Cirebon. Berikut ini adalah beberapa motif batik. Ada motif batik dari Yogyakarta, kemudian ada dari batik Solo, kemudian ada dari batik Cirebon, kemudian ada batik dari Pekalongan, dan yang terakhir itu ada batik Madura. Selanjutnya, ini adalah motif batik dari Yogyakarta. Batik ini memiliki tampilan warna dasar putih bersih dengan desain motif yang beragam. Dengan desain geometris yang polanya berbentuk seperti bunga mawar atau bintang. Batik ini melambangkan harapan bagi pengantin yang menggunakannya. Selain motif ceplok yang terkenal, ada pula motif parang, motif keris, dan motif pedang. Motif ini memiliki arti kewibawaan, kekuasaan, serta kebesaran pemakainya. Motif ini biasanya digunakan oleh para raja dan keturunannya, serta digolongkan dalam jenis batik larangan. Selanjutnya ini adalah gambar motif batik Solo. Nah, batik Solo itu memiliki beberapa motif, yaitu ada motif barong, parang, kawung, sawat, sidomukti. Nah, untuk motif sidomukti itu melambangkan harapan akan kehidupan penuh rezeki dan kebahagiaan. Nah, motif selanjutnya pasti anak-anak sudah tahu. Nah, ini adalah motif Megamendung. Ini berasal dari batik Cirebon. Nah, batik Cirebon itu selain memiliki motif Megamendung juga ada motif satwa. Motif yang digunakan itu ada Garuda, ular, dan gajah. Kemudian ada motif barong dan singa.
yang menggambarkan sebagai cerminan kehidupan. Selanjutnya, motif batik dari daerah Pekalongan. Nah, untuk motif batik dari daerah Pekalongan ini sedikit berbeda dengan batik lainnya. Batik Pekalongan ini tergolong ke dalam batik pesisir, memiliki varian warna yang mencolok. Kemudian ada salah satu motif yang dipercaya sebagai motif asli Pekalongan, yaitu motif jelamprang. Diambil dari bunga teratai. Kemudian ada motif isen. Ini juga tak kalah terkenalnya dari ciri batik Pekalongan. Motif isen ini merupakan motif yang terbuat dari titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu. Selanjutnya, motif batik dari daerah Madura. Nah, untuk motif batik dari daerah Madura ini memiliki warna khas, yaitu warnanya ada biru, kuning, merah, dan hijau. Selain itu, batik Madura juga memiliki warna-warna kelam yang berkembang di daerah pedalaman. Cukup sekian penjelasan dari Butia tentang karya seni rupa dan motif batik. Semoga bermanfaat dan untuk anak-anak tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar online-nya. Belajar di rumahnya juga harus semangat. Sampai ketemu di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.